Perkenalkan, nama saya Ibu Hani Yuniani. Selamat datang dalam kelas saya dengan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. John Locke dan Rousseau dalam buku Ilmu Negara mengatakan bahwa negara adalah satu badan atau organisasi hasil dari perjanjian masyarakat. Kalau kita melihat pengertian dari John Locke ini, kita bisa melihat bahwa sejatinya manusia ini adalah makhluk individu dan makhluk sosial. Sebagai makhluk individu, dia adalah organisme yang harus memenuhi kebutuhannya sendiri. Namun, dalam memenuhi kebutuhannya, manusia tidak bisa berdiri sendiri. Dia pasti memerlukan bantuan orang lain. Ketika manusia berkumpul 2 orang, 3 orang, 4 orang, dan kemudian membentuk sebuah keluarga, ini yang disebut sebagai komponen-komponen negara, kemudian akhirnya menjadi sebuah kelompok masyarakat, melebar menjadi masyarakat dan bangsa. Bangsa yang melakukan perjanjian untuk bersatu, bangsa yang sejatinya berkumpul karena adanya kesamaan nasib, kesamaan visi, kesamaan misi, dan kemudian juga memiliki persoalan-persoalan bersama, mereka berkumpul dan kemudian mengikat perjanjian bersama. Inilah yang disebut sebagai negara. Jadi, adanya negara pasti karena adanya anggota masyarakat. Negara dalam pengertian yang lain dikemukakan oleh Roger F. Sholto dalam buku Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani. Dikatakan bahwa negara adalah alat atau agensi atau wewenang yang mengatur dan mengendalikan persoalan-persoalan bersama. Jadi setelah manusia berkumpul, tentu saja harus ada orang yang mengelola, harus ada orang yang muncul sebagai pemimpin atau pengatur dari kelompok masyarakat tersebut. Nah, pemimpin yang muncul atau orang yang dipercaya untuk dapat mengelola, inilah yang nantinya membentuk sebagai lembaga pemerintahan. Ada beberapa macam bentuk negara. Yang pertama, ini adalah negara kesatuan. Apa itu negara kesatuan? Yaitu negara yang merdeka dan berdaulat, yang kesatuannya itu adalah unity. Jadi beberapa pulau atau beberapa daerah atau beberapa wilayah yang bersatu padu dan mendeklarasikan diri sebagai satu negara. Inilah yang disebut negara kesatuan. Negara kesatuan pun dibagi lagi menjadi 2, yaitu ada negara kesatuan dengan sistem sentralisasi yang seluruh persoalannya dikaitkan dengan negara, langsung diatur dan diurus oleh pemerintah pusat. Yang kedua, negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, yaitu daerah yang diberikan wewenang untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Dikenal dengan otonomi daerah atau swatantra. Namun tetap, para pemimpin tetap harus melakukan koordinasi, melakukan kerjasama, atau memberikan laporan tahunan kepada pemerintah pusat. Walaupun masih banyak pakar-pakar tata negara yang menyaksikan bahwa otonomi daerah ini dapat berhasil, tetapi menurut catatan terbaru, daerah Sulawesi Selatan dan Riau berhasil meminimalisir tingkat atau angka kemiskinan di daerah tersebut. Dan data terbaru juga menunjukkan bahwa Jawa Timur adalah daerah yang paling miskin. Kita bisa lihat jika seorang kepala daerah mempunyai visi, bekerja keras, maka mereka juga dapat berhasil meningkatkan taraf hidup penduduk di daerah tersebut. Kita bisa lihat bahwa adanya anggaran yang terserap dengan baik dan kemudian diberikan kembali kepada masyarakat lewat berbagai macam pembangunan, fasilitas pendidikan dan kesehatan dan lainnya, maka otonomi daerah tersebut dapat kita katakan sebagai otonomi daerah yang berhasil.